datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Kaisar Yongzheng. Kaisar Yongzheng terkenal karena berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif, jujur, dengan pengeluaran serendah mungkin. Beberapa kebijakan kaisar yang menguntungkan antara lain, pertama, memperkuat kawasan, kedua, memperbaiki hukum pajak, ketiga, membentuk kabinet militer, dan keempat, memberantas korupsi. Siapakah Kaisar Yongzheng? Kaisar Yongzheng terlahir dengan nama Yin Chen, adalah kaisar bangsa Manchu yang kelima dari dinasti Qing dan kaisar Qing ketiga yang memerintah Tiongkok dari tahun 1722 sampai dengan tahun 1735. Kaisar Yongzheng adalah tipe pemimpin yang bekerja keras. Target utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, jujur, dengan pengeluaran serendah mungkin. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa kaisar mendapatkan tahta dengan cara paksa dan berdarah. Masa pemerintahan Kaisar Yongzheng tidak selama ayahnya, Kaisar Kangxi, ataupun anaknya. Selama masa pemerintahannya, Kaisar meneruskan kedamaian dan masa sejahtera dinasti Qing, yaitu dengan memberantas korupsi dan foya-foya, serta memperbaiki catatan finansial kerajaan. Yin Chen memilih nama era yang sama dengan gelar yang diterimanya, yakni Pangeran Yong, dan pada tahun 1723 adalah tahun pertama dari era Yongzheng. Hal pertama yang dilakukannya sebagai kaisar adalah melepaskan sekutu lamanya Yin Sheng yang telah lama dipenjarakan oleh Kaisar Kangxi. Beberapa sumber mengindikasikan Yin Sheng yang paling unggul dalam hal militer dibandingkan dengan pangeran lainnya, mendapat tugas penting untuk mengambil alih pasukan Beijing dari tangan Feng Tai, sehingga dengan cepat bisa mengontrol kota terlarang dan daerah sekitarnya, untuk mencegah perebutan kekuasaan dari Yinzi maupun kroni-kroninya. Apa saja kebijakan Kaisar Yongzheng selama memerintah? Kaisar membuat peraturan baru yang menguntungkan bagi perkembangan dinasti Qing. Beberapa di antaranya adalah membentuk kabinet militer dan memperlemah kekuatan para pangeran untuk meningkatkan kekuatan pusat, memperbaiki hukum pajak dengan cara memungut pajak berdasarkan luas tanah, mengirim pejabat handal ke daerah yang tertinggal, dan memperkuat pengawasan atas semua aspek pemerintahan. Segera setelah menduduki tahta, Kaisar memilih dewan pemerintahannya yang baru. Seperti ayahnya, Kaisar menggunakan pasukan militer untuk menunjukkan kedudukan dinasti di wilayah Mongolia luar. Ketika Tibet dilanda perang saudara pada tahun 1727 sampai dengan 1728, dia mengirim pasukan ke Tibet. Yongzheng kemudian mengirim pasukan sebanyak 230.000 orang. Karena alasan geografis, pasukan Qing tidak mudah untuk menyergap pasukan musuh yang sering berpindah-pindah. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya pasukan Qing dapat menyergap dan mengalahkan pasukan musuh. Ekspedisi ini memakan biaya sedikitnya 8 juta tael perak. Secara keseluruhan, setelah reformasi pada tahun 1729, kas kerajaan meningkat. Akan tetapi, pendanaan untuk daerah Qinghai dan biaya untuk pertahanan di daerah perbatasan sangatlah berat. Untuk perbatasan saja diperlukan 100.000 tael setiap tahunnya. Total semua biaya militer adalah 10 juta per tahun. Pada akhir tahun 1735, pengeluaran untuk militer sudah memakan setengah dari kas kerajaan. Yongzheng dikenal sebagai kaisar yang menerapkan peraturan ketat pada saat itu. Dia tidak menyukai korupsi dan menghukum setiap pejabat dengan tegas ketika terbukti bersalah.
Pada tahun 1729, Kaisar mengeluarkan titah yang melarang aktivitas menghisap tembakau dan opium. Pada masa pemerintahannya, Kekaisaran Manchu menjadi sangat kuat dan damai, dan kemudian memperkuat masa keemasan. Dia membuat prosedur yang tepat untuk memilih penerus untuk menghindari tragedi yang sama pada masa pemerintahan ayahnya. Kaisar juga dikenal sebagai kaisar yang mempercayai pejabat dari etnis Han. Demikian penjelasan mengenai sejarah Kaisar Yongzheng. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini.